Welcome to my YouTube channel Gongdi Yoga. Kali ini saya akan kenalin dulu dah. Saya kali ini bersama dengan rekan saya nih, Pak Putu Beni. Kita akan jalan-jalan nih ke tempat salah satu pengrajin rudraksa ya Pak Ben? Rudraksa ya. Yang berada di Batu Bulan. Ya, betul. Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi pantengin terus channel YouTube saya. Oke, ini perjalanan kita menuju Batu Bulan. Kita nyampe perbatasan nih, Batu Bulan. Iya. Sudah memasuki SMKI Batu Bulan, Kabupaten Gianyar. Kita sedang mencari tempat pengrajin rudraksa, temannya Pak Putu Beni. Pak Putu sudah berapa lama nih berteman dengan ini pengrajin rudraksa nih? Sudah cukup lama ya, dari awal-awal Rudraksa. Zaman batu akik booming ya di Bali. Jadi Berarti udah sekitar 4 tahunan ya, 5 tahunan kurang ya. lebih ya. Jadi beliau ini adalah orang yang pertama kali mengenalkan rudraksa kepada saya. Siaplah, nanti kita cita-cita di sana lagi. Ini sudah masuk jalur-jalur kecil. Oke, ayo kita berjalan. Sudah masuk gang rumah beliau, sang pengrajin rudraksa. Saksikan terus, ikuti terus perjalanan kita. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai ke kediaman beliau. Jadi ini Pak Putu Beni masih mencuci tangan. Jadi protokol kesehatan di masa pandemi ini masih kita jalani, masker dan cuci tangan. Saksikan terus. Teman-teman Asmita Bali ya, kita sekarang sudah berada di rumah salah satu pengrajin genitri atau rudraksa, yaitu Pak Made Suar. Ya, saya juga bersama Gongdi di sini akan sedikit ngobrol tentang genitri atau rudraksa ini, sejak kapan dan apa kiat-kiatnya tentang sebagai pengrajin rudraksa ini. Pak Made, jadi bisa menceritakan Pak Made dari awal bagaimana kok bisa memilih genitri rudraksa ini sebagai pekerjaan, istilahnya kan pekerjaan tetap jadinya nih Pak Dengi. Untuk pekerjaan Pak De, apa kira-kira pengalaman apa yang menyebabkan bisa? Sebelumnya yang mengenal rudraksa ini nikah sekitar tahun 2011 nih. 2011 nikah yang bertemu dengan seseorang nikah memberikan kandungan bulan. Nanti yang bercerita sedikit histori nih bertemu dengan rudraksa ini. Nah dari sana pada saat nikah yang hanya memakai saja gelang dan kandungnya. Nah sesudah itu yang merasakan kenyamanan yang bisa dia rasakan secara pribadi nih Jadi dari sana dia mulai mencari rudraksa biji apa sih nih Nah
setelah nikah tiang cari-cari di internet semuanya, tiang gali di sana, akhirnya ketemu yang namanya adalah Rudraksa. Dan skala literaturnya ada di buku salah satunya di Siwa Purana. Kan ini Siwa Purana. Iya, Siwa Purana nikah menjadi nanasnya. Nah dari sana tiang kembali lagi mencari lebih dalam. Nah pada saat nikah kebetulan tiang memiliki histori sebuah penyakit. Penyakit yang nikah agak sedikit berbeda dikit dengan yang lainnya. Sakit fisik nikah tidak. Jadi kalau yang simpulkan pada saat nikah penyakit pikiran. Penyakit pikiran. Nah setelah 5 tahun kurang lebih yang rasakan mengidap penyakit itu. Setelah 5 tahun itu baru yang tahu nama dan gejala-gejalanya penyakit pikiran nikah. Nah, dari sana dia mendapatkan sebuah majalah yang usang yang dia dapatkan di suatu tempat juga pada saat malam hari nikah yang membeli makanan di sana sambil menunggu makan nikah yang coba baca-baca majalah. Nah di sana adalah kata-kata yang di judul nikah diisi dengan hipokondria gitu. Hipokondria. Nah di sana dijelaskan oleh seorang dokter psikiater kalau tidak salah nikah menjelaskan memaparkan apa sih itu hipokondria gitu. Hipokondria nikah adalah yang simpulkan di sana adalah penyakit pikiran ya. Nah, di sana tiang baru tahu bahwa tiang nikah punya penyakit hipokondria. Gitu. Nah, di sana tiang merasakan ketenangan yang berbeda setelah memakai Rudraksa ini untuk kalung dan gelang saja. Nah, dari sana tiang harus lanjutkan ini intinya. Tiang harus lanjutkan biji ini. Nah, pada suatu ketika percepat prosesnya. Jadi sana tiang mulai mencari buah apa sih ini, mana sih pohonnya gitu. Nah, dari sana ketemu akhirnya tiang pohonnya. Oh ini nama pohonnya ada di Bangli salah satunya di Bangli ya. Dan itu berkeinginan dia pada saat itu untuk menanam pohonnya. Nah karena di Bali terbatas dia, jadi dia coba mencari link di Jawa, di luar Bali. Akhirnya ketemulah dengan beberapa petani yang ada di Kebumen, ada di Cilacap dan lain sebagainya. Nah, di sana dia bisa menanam bibitnya di rumah, di tempat yang tanam bibitnya. Jadi pada saat itu dia hanya mikir ketika pohon niki tumbuh nanti dan berbuah dia akan pakai kalung dan gelang dipakai sendiri. Nah itu intinya yang pertama. Belum sampai yang cerita dengan sampai saat ini. Nah, jadi berlanjut dari sana. Setiap hari nikah yang punya Facebook di sana, yang share hipokondria nikah napi. Akhirnya di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang Rudraksa. Nah itu cikal bakalnya. Dan dari sana yang mikir wah ini mungkin jodoh ya. Nah, kita coba lagi perdalam lagi Rudraksa kita. Akhirnya yang banyak permintaan, ada yang ingin sharing dan lain sebagainya gitu. Jadi harus yang memang betul-betul menggeluti niki dengan serius gitu. Kerjaan yang awalnya nikah sebagai seorang pegawai atau tapi namanya swasta yang kan akhirnya berfokus kepada kegiatan ini. Nah, dengan cara menanam, membudidayakan dan selebihnya join dengan teman-teman yang sudah menjadi senior saya yang di Bali itu banyak. Sebelum-sebelumnya nikah yang udah sering-sering juga dengan beliau. Jadi ada beberapa teman yang memberikan masukan dan arahan. Nah sampai pada saat ini kan. Jadi nikah terjadi pada tahun 2011. 2011 apa? 2011. Nah itulah cikal bakalnya sepintas tentang kegiatan yang nikah. Siap. Jadi apa namanya? Selain bisa membuat Pak Dek nyaman sendiri, terus sedikit juga menstabilkan penyakit hipokondria tadi betul. Yang ada dalam Pak Dek sendiri. Kira-kira keunikan lain dari Rudraksa niki Pak? Apakah misalnya ini kalau kita lihat secara kasat mata ini hampir semua sama gitu. Terus tapi menurut Pak Dek ada perbedaannya antara yang satu dengan yang lainnya. Ini artinya setelah ketemu dia dengan Rudraksa niki di sana yang perdalam lagi memang Rudraksa niki memiliki banyak keunikan. Salah satunya yang ada di buku nikah disebut dengan muki nikah diibaratkan adalah garis gitu. Garis dari Rudraksa sendiri nikah memiliki garis di setiap bijinya. Yang pertama yang umum nikah adalah garis 5 atau muki 5. Jadi konsep muki nikah dari ujung tangkainya di atas sampai di bawahnya nikah satu garis lurus nikah disebut satu muki nikah.
maksimal biasa ada berapa nih Kak yang pada? Kalau yang sering didapatkan teman-teman nih Kak, ada dari petani nih Kak menginformasikan kemarin nih Kak ada sampai 33. 33. Iya betul. Tapi di Siwapurana nih Kak yang coba cari referensinya di sana ada sampai 14 dari garis 1 sampai garis 14. 14. Atau Mulki 1 sampai Mulki 14 di Siwapurana. Berarti kalau di Siwapurana itu dari 1 sampai 14 itu mempunyai mungkin pengertian sendiri begitu Iya, kepada ada perwujudannya sendiri. Misalkan salah satu contoh nih Mulki 1 nih ke perwujudannya adalah siwa gitu. Yang Mulki 2 nih ke siwa Parwati gitu. Jadi literaturnya nih kan bisa dibuka di Siwapurana. Ya, oh begitu. Tapi kalau yang lihat Ika dari Siwapurana juga nih karena sudah kebenaran, yang coba beli nih dulu di volume 1 ya. Volume 1-nya ada mengatakan ini menceritakan tentang Rudraksa khusus Rudraksa. Di volume 1. Di volume 1. Dan Salah satu dewa yang gini ya menggunakan Rudraksa ya. Jadi apa namanya? Niki di cerita yang lebih banyak di sini. Judulnya adalah Keagungan Biji Rudraksa. Jadi mengenai ininya juga kita masih tahap belajar juga, tidak terlalu banyak memahami, paling tidak yang sering dikasih masukan dengan teman-teman yang lebih banyak dari senior yang juga gitu. Nah, baik Pak Ade. Apa namanya untuk di Bali sendiri Pak Ade, Rudraksa ini susah atau tidak dapatnya Pak? Untuk di Bali seperti Bali tadi Pak Ade bilang ada di Bangli gitu. Kalau selain Bangli adakah lagi di kabupaten yang lain? Oke. Untuk Rudraksa sendiri setelah dari perjalanan Tiang Nike, ternyata di Bali Nika sudah cukup banyak ada, banyak ada pohonnya, cuman mungkin tidak menjadi banyak perhatian. Artinya pohonnya Nika masih lestari di Bali, khususnya di daerah Bangli ada kalau yang sudah ditentukan di Ubud, Negara, Tabanan, Nika sudah ada. Ini termasuk di Gianyar juga sudah banyak ada. Pohon-pohon yang masih hidup Nika dari dulu kan, karena pohonnya seperti yang ceritakan tadi Nika pohonnya 10 besar ini gitu. Asli ya. Besar. Lahan harus luas ya, besar. Nika karena memang pohon sudah lama, sudah kuno Nika, tidak ada yang tahu siapa yang menanam gitu. Jadi Iya. itu dia. Jadi Nika udah bersyukur kan bisa temukan pohon-pohon itu. Iya. Dan waktu